Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji kita persembahkan hanya kepada Allah Ta'ala semata, Rabb, penguasa dan pemilik semesta alam, yang telah menyempurnakan agama ini dengan segala nikmat-nikmatnya untuk kita semua, yang telah meridhoi Islam sebagai agama kita, dan yang telah memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh kepada tuntunan Islam, ajaran Islam ini sampai datangnya kematian menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati atau wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan inilah wasiat para nabi, sebagaimana Allah abadikan wasiat ini, khususnya wasiat Nabi Yakub dan Ibrahim alaihimassalam kepada anak-anak keturunan mereka, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Allah abadikan wasiat ini, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anak mereka, maksudnya kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub mewasiatkan dengan wasiat yang sama, dan Ibrahim berkata, Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, yaitu Islam. Maka janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada hambamu dan Rasulmu ya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, azzakumullahu jami'an. Tema pembahasan kita pada kajian pagi yang berbahagia ini, insyaallah, tentang permasalahan prinsip-prinsip peribadahan yang benar di dalam Islam. Pembahasan ini pernah saya sampaikan dalam majelis ini juga, tapi mungkin sudah cukup lama, dan saya melihat perlu kiranya untuk saya sampaikan kembali tentang pembahasan prinsip-prinsip peribadahan yang benar di dalam Islam. Dan di sini kita semua telah sama-sama tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk beribadah kepadanya semata. Ini tujuan utama mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Dan setiap muslim tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak tahu tentang tujuan utama mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka.
Surat Az-Zariyat ayat 56 telah menetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan segala macam bentuk peribadahan yang telah Allah wahyukan, telah Allah syariatkan, Allah tetapkan dengan utusannya, duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia di dunia ini. Maka seluruh syariat dan ibadah tersebut tidaklah kita tunaikan kecuali karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan untuk itu dan karena itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah dan mengesahkan segala macam bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku sekalian, dengan ibadah seorang manusia akan meraih kemuliaan. Dengan ibadah manusia akan meraih kebesaran, kebahagiaan, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Karena manusia membutuhkan Rabb-nya. Kita semua membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu sendiri tidak akan bisa melepaskan kebutuhannya terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sesaat. Karena kita tergantung secara penuh dan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Allah sama sekali tidak butuh dengan keimanan kita. Akan tetapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Kita yang butuh untuk menyembah Allah. Kita yang butuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru fa yardahu lakum." Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali memerlukan imanmu. Maksudnya di sini adalah manusia baik beriman, ya kan, ataupun tidak beriman, bukan merupakan suatu hal yang merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Oleh karena itu Allah mengatakan, jika kamu kafir, maka sungguhnya Allah tidak memerlukan iman kamu. Dan dia tidak pernah meridhoi kekafiran. Tidak pernah rela adanya kekafiran di dalam hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan meridhoimu dan meridhoi kesyukuranmu itu. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah jadikan sebagai firman-Nya terhadap kaum pembangkang, kaum yang paling banyak membunuh para nabinya. Kaum apa? Yahudi. Nabi Musa memperingatkan dan mengatakan kepada mereka, wa qala Musa, dan berkata Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji atas perbuatan kekufuran dan tidak mau ibadahnya manusia di dunia ini. Jadi sekali lagi, siapa yang butuh? Kita manusia. Dan bukan Allah yang butuh. Allah tidak akan dirugikan dengan kekufuran para hamba. Apabila seluruh umat manusia di dunia ini
kufur kepada Allah, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi kebesaran, kemuliaan, dan keagungan Allah sekuku hitam pun, atau yang lebih kecil dari itu. Dan apabila semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengangkat kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Allah, karena Allah sudah maha besar, maha mulia, maha agung, dan maha sempurna. Jadi sekali lagi kita yang butuh, ingat, kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, ibadah berarti seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah, baik berupa perkataan atau amal perbuatan, baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Nanti akan diperjelas lagi dalam akhir-akhir pembahasan tentang masalah ibadah ini. Dan ibadah adalah merupakan hak Allah atas setiap hamba, dan manfaat dari ibadah itu sendiri akan kembali kepada hamba itu sendiri. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, di mana dia berkata dan menceritakan tentang wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, di mana ketika itu Rasulullah SAW memboncengkan Mu'adz bin Jabal bersama keledai Rasulullah SAW, diboncengkan di belakangnya. Kemudian ketika itu Rasulullah bersabda dan berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?"